Oke, halo Smart Viewers, balik lagi di segmen Talk with Binusian. Kali ini kita udah kedatangan dua teman kita dari jurusan Binus Film 2025 nih. Ada Gio sama Geraldi. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Waduh. Ya, paling garap-garap project luar lah. Oke. Iya. Baru aja lulus berarti ya, Betul. baru lulus sidang. Oke. Kebetulan nih kan baru aja ada screen film Binus ya. Nggak lama ini. Aku mau tahu lebih dalam sih sebenarnya tentang film yang udah kalian garap nih, yang udah tayang juga di Binus Screening 2025. Judulnya Before Morning Comes. Ya. Oke. Pengen tahu dong sebenarnya film Before Morning Comes itu genre apa sih? Cerita tentang apa sih? Terus apakah ada di balik itu ada pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman orang terdekat, boleh ceritain dong? Ya Before Morning Comes itu menceritakan tentang dua filmmaker dan mereka udah di next step dalam hidup mereka, di mana mereka harus milih tentang karir mereka atau ya relationship mereka gitu. Jadi di situ ada muncul konflik gitu, mereka harus memilih salah satu gitu. Jadi emang overall tentang drama romance sih overall gitu ya. Dan kalau buat aku sih mungkin bukan literally pengalaman aku ya, tapi lebih ke di mana aku kan baru lulus juga di situ, dan jadi menurut aku topiknya relevan sih, di mana aku udah mulai harus mikir tentang karir aku dan mungkin harus mikirin hubungan aku dengan siapa gitu. Jadi kayak kurang lebih gitu sih. Oke, berarti kurang lebih tentang quarter life crisis ya. Betul. Yang lagi dirasakan nih sebenarnya Betul. relate ke situ. Oke, kalau misalkan karya kalian kan ditayangkan di layar bioskop melalui Binus Short Film Screening 2025 nih. Kira-kira apa sih makna momen ini buat kalian? Gimana perasaannya sebagai seorang yang membuat film, bagian dari film ini, dan sebagai mahasiswa jurusan film juga? Yang pastinya kita sebagai anak film bangga ya bisa punya kesempatan buat screening di layar besar, terus punya kesempatan juga dilihat karya kita dari proses yang udah kita jalanin ke layar besar, ya kira-kira gitu sih. Ya pastinya bangga sih ya, ditonton ada orang tua juga datang dan dilihat dosen, dan bahkan ada orang dari luar kampus ngelihat karya kita gitu kan. Jadi emang kita ada rasa kayak hard work-nya ada payoff gitu. Berarti kemarin jadi ajang untuk mengunjukkan diri kalau misalkan kalian sudah berhasil ya untuk membuat film. Ini apakah film ini sebenarnya salah satu list kalian kayak cita-cita nih, gue pengen banget bikin film ini sebenarnya gitu. Akhirnya gue bisa pamerin ke teman-teman di luar sana gitu. Kalau dari aku sih, aku emang suka genre romance kayak gitu ya. Jadi buat aku ada kesempatan buat bikin film yang genre yang aku suka dan nanti akan ditayangin dan di show ke orang-orang gitu kan. Jadi ya itu emang aku cukup bersyukur lah bisa ngelakuin itu. Kalau dari Gio sendiri sebagai DP dan scriptwriter, betul ya? Gimana nih selama prosesnya, scriptwriting-nya seperti apa, kemudian DP-nya gimana, boleh diceritain juga? Untuk proses scriptwriting sendiri sih, dari awal saya sama Geraldi tuh udah brainstorming gimana sih kita mau buat film dengan dengan naskah yang relate sama teman-teman di luar sana gitu. Dan untuk proses kreatif DP-nya sendiri, kebetulan saya sama Geraldi tuh punya similar taste lah dalam sinematografi, dan itu yang sebenarnya ngebuat kita lebih gampang gimana cara bikin gambar yang enak untuk dilihat gitu. Oke, berarti udah brainstorming berdua ya, udah klop gitu ya. Oke, selanjutnya nih, kalau menurut kalian sebenarnya sejauh mana sih Binus Short Film Screening bisa jadi jembatan antara mahasiswa dengan dunia industri film yang lebih luas? Ya pastinya sebuah kesempatan yang bagus ya, soalnya dalam industri film itu salah satu hal yang terpenting kan koneksi. Dan dari situ dengan kita bisa nge-showcase film kita dan orang lain bisa lihat film kita juga, di situ nama kita mulai dikenal. Dan dari situ kita juga punya kesempatan buat job-job ke depannya gitu. Buka peluang ya. Ya. Kalau dari
Geraldine sendiri gimana? Iya sih, mungkin kayak orang-orang kayak dengar film kita gitu dan dengar kayak oh film ini pernah di screening di sini gitu, apalagi di screening di event yang lumayan besar gitu ya, walaupun di skala kampus, tapi kayak itu bakal nge-boost film kita dan nama kita juga sih eventually gitu kan, karena karya kita. Benar banget. Oke. Nah, ini nih salah satu yang bikin aku penasaran sebenarnya. Karena film ini sebenarnya syutingnya cuma di satu lokasi ya. Mau tahu dong sebenarnya gimana sih strategi karya kalian biar gambar tuh tetap variasi, tetap seru ditonton. Dan apakah kondisi itu malah jadi ruang inovasi nih buat kalian, malah makin kreatif, makin luas lagi nih sudut pandangnya, atau malah jadi hambatan? Karena sebenarnya hal ini juga yang bikin kalian dapat penghargaan Best Director of Photography, bener kan ya? Boleh dong ceritain? Dulu. Mungkin dari proses pre-productionnya kali ya, soalnya dari saya bikin skripnya, kita udah ngomongin dari awal, ini cukup challenging buat film yang emang bisa dibikin dalam satu, bisa bilang ya satu rumah aja gitu. Iya. Dan itu kita kita banyakin referensi sih dari banyak film yang kita suka, personally suka, dan kebetulan kan saya sama Geraldine taste-nya juga lumayan sama. Iya dari ya, situ karena sepemikiran Betul. ya, satu taste. dari kita ngambil dari film-film western, film-film Jepang juga. Okay. Terus proses pada pre-production-nya itu ada proses sama Reki. Di situ kita lihat lokasinya dan kira-kira angle mana yang cocok buat scene ini, scene yang emosional atau scene yang yang lagi marah-marah, yang lagi sedih, itu kita gabungin semua dalam proses pre-production itu supaya nanti pas syutingnya lebih enak. Itu. Dan dari referensi yang udah ada, kita mulai lihat nih angle mana yang cocok buat ini, angle mana yang cocok buat scene itu. Oke, kalau tadi sempat ngomongin tentang reference, pengen tahu dong, referensi itu sebenarnya specifically film atau karyanya siapa sih? Ada film yang kita jadiin referensi itu pertama ada film Malcolm and Marie ya. Okay. Malcolm and Marie itu film ada di Netflix ya, ada di Netflix. Malcolm and Marie itu juga itu sebagai referensi kita, dan mungkin ada ada short film dari Jepang, Into Thin Air gitu, dan itu sih mungkin itu jadi kayak ibaratnya kayak kiblat kita mungkin ya karena situ ya emang, dan ya dari dua film itu sih yang kita utamanya sih itu. Tapi kalau misalkan secara kreativitas dengan kalian sharing dua ide ini, apakah kalian makin membuka sisi kreativitas dan sisi kreativitasnya gitu? Pasti sih, apalagi kita kan tadi emang satu taste gitu ya, jadi emang pasti kita juga kayak get the best out of each other gitu, dimana kayak gara-gara kita ada satu reference, satu taste, jadi kita juga enak juga gitu, kita juga ada semangat gitu bikin si karya ini gitu sih. Iya bener ya, karena mungkin satu taste yang sama, kemudian idenya juga saling melengkapi. Betul. Jadi salah satu mungkin kurang apa, salah satu kurang apa, tapi bisa saling melengkapi. Iya, jadi gitu kita ya. saling bantu aja sih, dari misalnya contohnya dalam dalam pre-production, di saat saya lagi pusing nih scriptwriter, gimana nulisnya kalau cerita ini berikutnya mau gimana nih? Nah, Geraldine bantu. Terus di posisi lain kalau misalnya penggambilan gambar, lu gimana ya? Lebih enaknya dia tanya saya gimana. Oke, berarti saling backup juga Betul. kalau misalkan ada momen yang perlu dibantu gitu ya. Oke, nah ini juga menarik. Kan kemarin udah selesai screening. Pasti kan ada respon dong dari para penonton. Respon apa sih yang menurut kalian jadi momen yang kayak, ih seneng deh gue gitu, atau oh ini nih gue harus perbaikin gitu. Ada nggak? Dari aku sih ada ya satu pas sesi Q&A, ada satu orang yang walaupun dia memberi pertanyaan sebelumnya, tapi dia juga bilang kayak, oh ini salah satu film yang favorit aku dari semuanya gitu ya. Aku juga di situ ngerasa sedikit pride sih, bangga gitu ya. Tapi tetap sih dari pertanyaan dia kita juga jadi muncul kayak iya ya gitu kan, kayak kita jadi reflect gitu ke filmnya juga gitu sih. Jadi bentuk refleksi ya. Betul. Kalau dari Gio sendiri ada nggak? Ya kita pastinya seneng ya filmnya bisa diapresiasi, apalagi
proses pre-productionnya juga kan pas kita syuting, pas post production itu kan rada mumet ya, apalagi kita kerjanya kebanyakan berdua doang. Ya jadi seneng sih bisa diapresiasi sama teman-teman di luar sana. Oke, untuk yang terakhir nih pengen nanya sih, kalau misalkan dari kalian ada nggak sih insights atau mungkin saran nih buat teman-teman Binusian yang pengen ngikutin jejak kalian atau pengen meneruskan, ternyata wah kak boleh nggak nerusin nih filmnya mau dijadiin misalkan series gitu, ada nggak sih saran dari kalian biar nanti film yang akan mereka buat akan bisa menjadi contoh juga buat teman-teman di dunia perfilman di luar sana? Mungkin ya terus aja berkarya gitu ya. Kita juga ini bukan film pertama kita ya. Kita been through banyak film yang kita hasilnya mungkin gak puas dan mungkin kita rada kurang gak suka, dan dari kita banyak bikin, kita kan jadi belajar dan akhirnya kita bisa bikin film ini juga walaupun emang belum sempurna juga ya, tapi kayak ya itu sih, mungkin terus aja sih berkarya, terus bikin film gitu kan, dan emang nanti eventually bakal terus gitu develop gitu as a filmmaker. Mungkin enjoy the process aja kali ya, soalnya kan kita sebagai filmmaker pasti juga ada sisi senengnya, ada sisi enjoynya dalam proses filmmakingnya, walaupun rada mumet itu kan jadi momen yang membahagiakan sendiri lah bagi kita filmmaker gitu. Puasan sendiri ya. Kalau tadi ngomongin mungkin secara emosionalnya kali ya, kalau misalkan ngomongin tentang technically, biar bisa jadi saran buat teman-teman Binusian juga. Definitely mantepin di pre-productionnya sih gitu. Kalau pre-productionnya oke, pasti nanti juga pas hari syutingnya itu pasti sangat membantu sih. Kita juga sebenarnya ada beberapa adjustment ya, mungkin ada beberapa adjustment saat syutingnya. Jadi pre-productionnya sih itu sih yang emang harus dimantepin gitu sih. Mungkin dari Gio gitu. Ya mungkin sama pre-production juga, tapi ya kalau disuruh mantepin yang mana, ya kalau dari saya yang sesukanya aja, sukanya di bidang mana gitu. Misalnya directing, suka di proses kreatif yang emang buat ngedirect aktornya, ya stay di sana aja. Kalau misalnya suka di sinematografi, suka ambil gambar, ya stay di sana aja. Cuman ya belajar semuanya lah. Saya kan di sini juga belajar sound juga, belajar cara nge-produce juga, belajar cara nulis juga, semuanya dipelajarin. Tapi kalau emang suka satu bidang ya go for it lah. Oke, berarti tekunin satu-satu dulu ya. Cuma kalau misalkan udah nih waktunya harus bisa semua gitu ya. Oke, sama terakhir juga nih, kalau misalkan film ini selanjutnya mau dibawa kemana sih? Seperti hubungan ya, mau dibawa kemana? Sama kayak filmnya nih, mau dibawa kemana nih film? Apakah mau diterusin lagi? Apakah mau didaftarkan untuk festival-festival? Atau mungkin pengen bikin versi full versionnya nih yang durasinya 2,5 jam gitu. Kira-kira ada nggak pandangannya ke depan? Pasti mau sih, mungkin nanti kita juga nyari festival yang cocok buat film ini, dan gak juga menutup kemungkinan skrip ini kita bawa ke kayak script writing lab, bisa di-develop, bisa jadi film feature gitu. Kalau aku sih sebagai director emang boleh sih, mimpi aku gitu bikin film feature, apalagi film dari genre yang aku suka gitu. Jadi jadi kita lihat sih gimana ke depan festival atau dikembangin. Gimana? Gio pemikiran lagi? Iya pastinya kalau dibawa kemana pasti ke festival. Betul. Itu bisa di festival lokal atau festival internasional. Kita juga sebenarnya targetin ke beberapa festival yang menurut kita emang cocok gitu, dan pastinya ada beberapa festival internasional yang emang kita targetin supaya penonton dari luar sana juga bisa nonton film kita gitu, melihat sudut pandang film Indonesia tuh gimana. Oke, berarti nggak cuma di Indonesia aja nih, pengen juga kancah internasional ya. Oke, nah itu dia tadi tuh Smart Viewers, kita udah ngobrol langsung, kita udah ngulik langsung filmnya seperti apa. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus di Jurnal Binusian karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang seru-seru lagi.